Kembali kita mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini sudah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat datang ke kantor Salam Travel guna melaksanakan manasik umroh privat untuk Mbak Erlin. Ya, insya Allah sesaat lagi akan kita mulai dan akan dibersamai juga bersama Pak Aan Saifuddin sebagai pendamping atau mutawif di manasik kali ini. Selawat beriringan salam tak lupa-lupa kita hadiahkan untuk arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, saya ingin mengucapkan yang pertama itu terima kasih kepada Mbak Erlin sudah mempercayakan untuk keberangkatan ibadah terindahnya. Insya Allah ini akan menjadi perjalanan spiritual yang sangat membangun untuk secara mental dan secara religiusnya, akan memberikan manfaat juga kepada Mbak Erlin nantinya. Dan kami dari pihak saya sebagai Kepala Cabang Salam Travel Surabaya mengucapkan ribuan terima kasih karena sudah mempercayakan perjalanan umrohnya bersama Salam Travel. Baik Mbak, untuk segera kita mulai program manasiknya, kita langsung berikan waktu dan kesempatan kepada Pak An pada usahaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini manasik privat ini. Jadi sebelumnya nama saya Aan, saya asli Surabaya. Saya juga mempunyai majelis hataman Al-Quran. Jadi ini cuma dengan siapa namanya? Erlin ya. Oh iya. Erlin backgroundnya apa ini supaya aku enak menyampaikan? Saya basicnya apoteker. Oh, apoteker. Rencananya umroh bersama? Iya, insya Allah tanggal 30. Bersama siapa aja? Sama rombongan, pokoknya satu-satu yang bayar itu bahannya juga. Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Rahmat bahwa umroh itu di samping panggilan wajib ya. Kenapa? Karena di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa umroh itu wajib bagi yang belum. Jadi sunnah itu kalau sudah umroh seperti itu. Jadi di sini juga ngomong spiritual ya. Spiritual itu apa sih? Kalau definisi dari Mbak siapa tadi namanya? Erlin. Mbak Erlin, spiritual itu apa yang dibayangkan? Kebutuhan batin. Kebutuhan batin ya. Kebutuhan untuk kalbu ya. Memang kadang ada beberapa orang itu ya nggak usah ngomong orang yang ada beberapa artis itu aku tak ke Mekah supaya hati ini tenang gitu ya. Jadi sebenarnya umroh itu juga sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita sudah dari awal niatnya itu kepingin ada perjalanan spiritual atau ingin dekat sama Allah Ta'ala, insya Allah juga bisa. Kalau untuk teknisnya itu syariatnya itu gampang ya, gampang. Kenapa gampang? Pertama satu, pada saat sebelum berangkat ada manasik ya. Manasik itu secara bahasa itu artinya itu tuntunan, contoh seperti saya. Maksudnya Nabi itu seperti itu. Kalau kamu pengen umroh, contohlah seperti saya. Jadi nanti pada saat umroh itu ada mikot, ada tawaf, ada sa'i, ya, ada tahalul. Itu bagian daripada sudah mencontoh daripada yang disampaikan oleh Nabi. Jadi Nabi itu pada saat selama hidup itu umroh 1 kali, haji 1 kali, setelah itu 6 bulan kemudian beliau meninggal karena tugasnya sudah selesai. Jadi kalau di sini umroh atau haji itu kalau kita ngomong syahadat ya, rukun Islam ya, nomor 1 kan syahadat ya. Setelah syahadat harus sholat ya, setelah sholat puasa, zakat dan haji kalau mampu.
Berarti Mbak Erlin ini ditakdirkan mampu, benar ya? Insya Allah. Dalam arti mampu di sini pertama satu mampu secara mental, ya. Yang kedua mampu secara finansial, dan yang terakhir ini mampu secara batin. Nah, yang saya bahas di sini supaya aku gampang untuk connect dengan Mbak Erlin, ya. Saya kalau dengar lagu ini hati itu kayak jadi baper kan, katanya anak sekarang ya. Mana ini? Putar lagu ini dulu ya supaya kita tahu makna daripada umroh. Pernah dengar lagu ini? Ya, didengarkan aja ya sambil saya juga.
sambil sambil melatih hati kita supaya sering terhubung sama Allah Ta'ala. Ayo kita bersama-sama talbiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi di sini pada saat kita mau umroh itu mempersiapkan pertama finansial, uang sudah pasti ya. Terus mental sama ilmu. Ya, ilmu ini sekarang manasik ya. Ada ilmu secara syariat, ada ilmu secara hikmah. Jadi nanti kayak seperti ini labbaik Allahumma labbaik, itu syariatnya itu kita menyambut panggilan Allah Ta'ala. Jadi secara arti itu kayak aku dipanggil sama orang tua gitu, gitu, iya gitu. Nah itu labbaik itu juga bagian daripada panggilan Allah Ta'ala. Jadi nggak semua orang itu dipanggil itu menjawab. Jadi kalau Mbak Erlin sekarang itu ikut manasik dan mau umroh, itu bagian daripada panggilan Allah Ta'ala dan Mbak Erlin juga menjawab gitu. Nah kenapa nanti pada saat setelah mikot itu sudah pakai ihram, itu setelah mikot itu sudah pada saat menuju ke Masjidil Haram itu sudah sering melakukan talbiyah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, innal hamda segala puji ya, segala puji, wan nikmata segala nikmat, dan segalanya ini tidak ada yang menyekutukanmu ya Allah. Jadi ini dulu yang dipahami bahwa ini panggilan. Jadi bukan gaya-gayaan kan gitu ya. Kan ada beberapa orang pengen umroh, aku CRO Mekah, betul ya. Tapi kalau sudah niatnya itu bukan karena Allah Ta'ala, nanti percuma. Kenapa percuma? Karena pahalanya tidak dapat apa-apa, hanya dapat pujian gitu. Terus kedua, pada saat kita umroh itu tujuannya pujian, bukan karena Allah Ta'ala. Jadi hikmahnya itu enggak ada. Makanya kenapa orang umroh itu harus ada ilmunya. Nah ilmunya apa? Kalau ngomong ilmu secara manasik, secara syariat, jadi ini ibadah itu ada dua, mahdoh tertentu sama ghairul mahdoh yang umum. Jadi mahdoh itu kayak syahadat, sholat, puasa, zakat, umroh atau haji. Itu yang tertentu. Kalau yang umum ini bagian daripada kayak kerja, terus jadi apoteker itu juga bagian dari ibadah, kan gitu ya. Jadi ibadahnya Mbak Erlin ini disempurnakan langsung menghadap kepada Allah Ta'ala. Nah kenapa sebenarnya kalau kita sudah menghadap kepada Allah Ta'ala itu fokus apa? Fokus dengan Allah Ta'ala aja. Nah kenapa ada beberapa orang yang datang ke mana itu, ke Masjidil Haram itu nangis-nangis karena pertama satu dia dari awal sudah konek, sudah labbaik Allahumma labbaik gitu. Jadi sudah benar-benar ada beberapa artis ngomong saya kepinteran. Nah itu dia sudah dalam pikiran sudah mulai dari rumah itu sudah nyampe ke sana, dia itu sudah kepingin ketemu sama Allah Ta'ala. Nah kenapa dia kadang terharu begitu lihat Ka'bah gitu. Ini sudah ke berapa ini umrahnya? Baru sekali Pak, soalnya dulu 2 kali gagal. 2 kali gagal ya. Belum berangkat. Iya, yang pertama itu memang kayak ya di ownernya itu owner drivernya lari gitu kan, terus dibalikin uang saya. Jogging gitu ya owner. Dibalikin cuma 4 juta gitu. Yang kedua sama sekali enggak, itu 2014 sama 2018. Ya kalau secara perjalanan hidup sih ya awal
awalnya memang ragu juga karena ada rasa trauma sampai Oh. saya tuh bolak-balik sama Pak Rahma sama Mbak Hana kayak benar gak sih gitu kan. Jadi Maksudnya kayak trauma seperti apa? trauma kayak nanti gak jadi lagi gitu. Oh, Sebenarnya gitu. kan kayak udah memang udah benar-benar pengen gitu kan Pak gitu. Jadi ya mungkin kalau secara finansial ya saya pasti ada nabung Iya. karena kan saya juga kan kerja jauh dari orang tua, perantauan gitu. Jadi kan kayaknya nyesek banget kalau misalnya tiba-tiba udah nggak bisa jadi pergi. Manusiawi ya loh, gue nyari uangnya susah payah loh, cuma dibalikin 4 juta gitu. Iya. 22 dulu dulu 22, yang 2018 itu sekitar 27 apa ya. Travel apa itu kok dikembalikan Di cuma 4 juta? Jakarta Pak, sama Oh, Jakarta. sama yang Lu asli Jakarta? saya asli Bandung Pak. Oh, Bandung. Cuman kerja di Jakarta, sekarang saat ini lagi di Surabaya. Oh, gitu, di Surabaya. Karena alhamdulillahnya saya dipercayain sama perusahaan untuk pegang nasional. Covernya maksudnya untuk wilayah seluruh Indonesia Wilayah. sama pegang itu. Hmm. Karena basicnya juga saya dikarirkan dari sales dari bawah sampai dengan alhamdulillahnya dengan posisi sekarang saya itu orang nomor 3 di perusahaan. Jadi ya Nomor maksudnya 1 owner ya? ya kebetulan kan perusahaannya saya itu kan perusahaan Swedia. Oh iya, PMA berarti ya? Iya PMA. Jadi kebetulan juga kalau urusan agama begini ya kayak Israel gitu loh Pak. Jadi kadang alhamdulillahnya saya punya atasan lagi, punya investor gitu, orang Madiun si ibu itu. Orang Makassar memang non muslim, dia bilang ya udah nggak apa-apa kalau kamu mau umroh 21 hari gitu ya, meskipun sekarang saya itu lebih ke freelance Pak, karena saya nggak mau terlalu ini banget terikat sama perusahaan kan gitu. Iya. Jadi lebih main project dan saya bawa alat kesehatan untuk bedah kepala, jantung sama cek HIV. Jadi mainnya ya tender-tender, luas kota, NTT, project ke Kemenkes, ngurus berkah, semua itu memang mungkin nggak terlepas dari Allah yang Maha Kaya, Allah Maha Besar, dan juga atas doa orang tua saya yang langit ini. Kalau nggak karena doa orang tua saya makan gak ada apa-apa. Iya. Menarik ya, pekerjaannya sebagai profesional berawal dari seorang sales ya. Sales ya, cuman keliling-keliling apotek itu Pak. Apotek ya. Karena memang saya apoteker nawarin obat apa gitu. Ya, saya pernah mengalami kena hujan dan saya sobek, banjiran. Kalau Jakarta kan hujan dikit banjir ya Pak. Oh iya. Dan itu udah alhamdulillah saya lewati. Oh iya. Makan pakai garam aja zaman merantau juga pernah gitu. Oh iya. Uang 15.000 gajian masih lama, nggak mungkin ngeluh sama orang tua. Oh iya. Jadi mungkin kayak lebih banyak bersyukur aja. Ketika saya mulai pelan-pelan stabil, ya saya juga ingatlah gitu di mana dulu saya gitu. Iya. Oke. Jadi ini ada kaitannya dengan umroh kan? Maksudnya gini, pada saat Erling jadi sales kan menawarkan ya, ketemu sama orang apa? Orang apotek ya. Nah, sama nanti pada saat di Masjidil Haram jiwa salesnya minta sama Allah Ta'ala. Iya, mintanya seperti ini. Ya Allah, aku ini datang ke sini, ini habis uang banyak ini, sudah ketipu 2 travel, nyesek ini ya Allah. Ya, tolong itu diganti semua ya, diijabah, dikabulkan. Yang penting doanya betul. Ya, tapi semua kalau orang nyesek itu doanya betulan semua ya. Benar Pak. Tapi memang kalau kita apalagi didolimi itu nyata ya. Ya nyata. Nah, ngomong didolimi ya, ini cerita saya. Saya itu pada saat di Medina itu ada orang Afrika. Kalau ngomong Afrika kan berarti kan kulitnya hitam ya. Kulit hitam. Tinggi Pak. Tinggi ya. Bayangan saya itu kalau orang Afrika dengan kulit hitam itu telapak kakinya mestinya kan nggak hitam ya. Ya, tetap bersih atau putih gitu. Itu hitam. Nah, saya itu dalam hati tergerak seperti ini.
kalau mau ke masjid itu ya basuh kakinya dulu supaya bersih gitu ya. Ya benar ya. Itu hanya keringat hati aja. Begitu saya pulang dari Masjid Nabawi balik ke hotel, kaki saya itu. Iya, seminggu. Saya gosok gitu. Saya bilang subhanallah gini ya. Allah Ta'ala ini kalau memberikan peringatan itu langsung. Kalau di sana kontan ya. Ini cerita saya pribadi. Jadi kalau misalkan Eli nyesek, nggak apa-apa, nyesek aja di sana. Curhat sama Allah Ta'ala, insya Allah semua itu akan dilapangkan. Bahasanya Al-Quran itu innama'al usri yusra. Sesungguhnya setelah nyesek itu ada kelapangan. Gitu. Bahkan Umar bin Khattab sendiri menyampaikan bahwa setelah ada kesulitan ada dua kemudahan. Jadi yakinlah. Nah ternyata sekarang posisi Elin sekarang kan sudah profesional, tender bukan nyeles lagi kan gitu ya. Nah ini bagian daripada apa yang dialami pada saat nyesel itu ada usahanya, kemudahan. Itu harus yakin dengan Allah Ta'ala. Makanya kenapa pada saat aku tadi muter labbaik Allahumma labbaik, aku penuh panggilanmu ya Allah ya. Jadi namanya aku penuh panggilanmu ya Allah, sudah fokus saja sama Allah Ta'ala. Pada saat nanti Elin pakai ihram gitu ya, kalau bisa HP di off kan semua, fokus sama Allah Ta'ala ya, seperti itu. Nanti setelah tahallul baru handphone di on kan lagi, ngomong bisnis lagi, tender lagi, gak apa-apa ya, seperti itu. Jadi pada saat umroh itu benar-benar Allah Ta'ala itu kepingin antara Erlin sama Allah Ta'ala itu pribadi, privat. Nah seperti saya ini ya sekarang, jadi enak. Apapun yang dikeluhkan atau yang jadi kendala, ngomong aja sama Allah Ta'ala, didengar ya. Di sini untuk ibadah ada haji dan umroh, dan kalau untuk hari ini saya bahas tentang umroh aja ya. Umroh itu rukunnya itu ada 5. Pertama itu ihram. Pakaian ihram itu nanti dapat ya pakaian ihramnya ya. Dapat ya. Yang di kemarin itu ya Pak. Oh iya, putih-putih semua ya. Jadi telapak ini juga harus tampak. Itu saya pentingnya seperti itu. Jadi nggak boleh pakai cadar, harus tampak semua ini, muka sama ini harus tampak semua, semuanya harus ditutup kecuali muka sama ini. Ya. Terus kedua tawaf ini enakan sambil ngomong tentang ini ya, apa ya? Ini Hajar Aswad. Iya. Hajar Aswad, tahu Hajar Aswad ya? Hajar Aswad itu dalam riwayat dijelaskan batu dalam surga yang ditaruh di Ka'bah. Saya berjuang untuk bisa mencium Hajar Aswad ya, karena penasaran. Ya. Kalau orang itu ada keinginan yang kuat, Allah Ta'ala akan memberikan jalan. Pertanyaan saya sekarang sama Anda, kira-kira punya planning apa untuk ke sana? Rencananya seperti apa? Rencananya supaya nanti saya punya gambaran. Yang pertama pasti minta pengampunan dulu semua. Maksudnya ya namanya manusia pasti banyak banget dosanya, dan mungkin dengan panggilan ini kan jadi kayak seperti dalam dan lebih privat, kita kan jadi ngomong, kita meminta ampun dulu gitu. Yang pertama saya minta ampun dulu, tanda syukur saya masih diberi kesehatan, diberi kemudahan atas izin Allah saya bisa kesini, dan ya saya pengennya itu ya tenang terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam mungkin selama ini ibadah saya sholat masih bolong-bolong, gitu kenapa masih rada-rada males, kalau baca Quran juga ya kadang-kadang males, tapi bukan berarti tidak baca sama sekali ya. Tapi paling enggak kalau saya sholat pasti kayak
subuh kan nggak di tiga waktu ya kan. Jadi saya mengerjakan tapi nggak sering kayak sekarang gitu. Yang kedua ya pengen bikin aja. Iya. Jadi saya pada saat kepinginnya acara seperti itu, saya berangkat dari hotel itu jam 1 malam. Jadi nanti kalau Alin ke sana itu kayaknya hidup itu hanya ibadah. Kenapa saya ngomong kayak gini? Mulai saya bangun ya, bangun itu saya jam 12, jam 1 sudah berangkat ke Masjidil Haram. Ya, ke Masjidil Haram. Di sana saya melakukan tawaf sunnah, ya, tawaf sunnah. Begitu sudah jam 3, saya mulai antri, rebutan, bukan antri ya. Kalau antri kan enak gitu ya, ada nomornya. Ini rebutan gitu ya. Jadi rebutan mulai jam 3 itu sudah mulai rebutan pengennya ngajar asfal. Sampai jam 4 belum bisa mencium. Setiap kali sudah deket, sudah tangan itu sudah mau nyampe ke Ka'bah, mundur lagi, kedorong lagi sama orang-orang yang gede gitu ya. Nanti kalau di sana, kalau memang keinginan kuat untuk mencium hajar aswad, ngomong sama mutawifnya, ya Ustaz saya mau mencium hajar aswad, minta tolong dibantu. Ya nggak apa-apa, kamu jamaah punya hak seperti itu. Ya, jadi harus terwujud Bismillah, harus yakin, ya harus yakin, ya. Tapi harus sabar. Kenapa? Ibadah ini harus sabar semua. Contoh ya, tadi Ellen ngomong, aku daftar travel 2 kali, nggak jadi berangkat, nyesek saya, tapi sabar kan ya. Iya. Gitu. Jadi dari sabar itu akhirnya Allah Ta'ala menjawab itu. Menjawab apa? Pertama satu. Dari 2014. 2014 ya. Iya ya. Yang pasti itu takdir Allah Ta'ala itu belum. Iya, belum Ya, waktunya Pak. belum waktunya. Pertama belum waktunya, terus kedua ilmunya juga belum ya, mentalnya juga belum, mungkin uang juga sudah ya, tapi dua ini belum. Iya, benar. Mental sama ilmu. Ya, padahal namanya orang ibadah itu harus punya mental sama punya ilmu. Ya, contoh ya, pada saat Erlin jadi salesnya apotek ya, Iya. apoteker atau apotek? Salesnya apotek Pak. Sales apotek. Karena kan memang biasanya apoteker kalau kita nggak menawarkan produk, kalau kita nggak paham. Beda ya sama medrep ya? Ya hampir sama. Oh hampir sama. Cuma kan kita lebih ke formulasi. Jadi misalnya kita join sama gabung tender sama sales kan cuma ini loh produk ini. Tapi kalau tentang komposisinya, formulanya, cara bekerjanya itu tugas apoteker. Tugas apoteker ya. Ya, menjelaskan. Lebih ke presentasinya. Ke presentasi ya. Ya benar. Kalau sales kan yang penting obat gue laku aja gitu kan. Seperti itu ya. Benar Pak. Jadi pada saat datang ke apotek itu Amin punya ilmu ya. Iya Pak. Sebelumnya kan training, kan nggak mungkin training sehari, ya kan? Soalnya ini berbahaya nih kalau keliru kan gitu ya. Bisa meninggal gitu. Iya benar-benar. Ya punya ilmu, ya. Terus kedua punya mental. Kalau nggak punya mental kamu masuk ke apotek, ya kalau ditolak, kalau diterima, kalau ditolak kan harus punya mental ya. Apalagi dari kantor sudah ditarget harus kunjungan apotek berapa satu hari waktu? 6 saya Pak. 6 ya. Iya. Kalau satu aja nggak masuk terus bisa mencapai 6 dari mana? Iya, Kan gitu ya. Sama seperti yang dialami sama Alin waktu 2014 daftar umroh. Yang pertama nggak jadi, yang kedua nggak jadi, ini insya Allah jadi. Ini bagian daripada yang tadi itu. Iya, sabar ya. Sabar, ya. Jadi sabar. Kuncinya itu semua ibadah itu sabar. Termasuk pekerjaan juga sabar. Ya. Coba kalau ke apotek marah-marah gitu nggak jadi order kan gitu ya. Sama. Di ibadah ini kita juga harus sabar. Kenapa? Nanti Allah Ta'ala akan menguji. Menguji Elin secara mental. Secara kesabaran seperti itu. Dan kesabarannya itu nggak terencana. Tiba-tiba ada kejadian ini yang menunjukkan kamu harus sabar. Seperti itu. Ya. Terus secara ilmu, ya kan? Nah ini ilmunya sudah saya sampaikan seperti itu ya. Terus ada tawaf, ada yang ketiga rukun umroh itu sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil, tapi untuk wanita nggak perlu lari, jalan aja. Ya.
Tapi kalau melihat sejarahnya, Ibu Hajar itu pada saat ditaruh di Mekah, kondisi padang pasir tandus, nggak ada apa-apa. Itu sama Nabi Ibrahim, Siti Hajar sama Ismail ditaruh di sana, ya. Nah, sudah pernah ke Arab Saudi? Belum ya? Nanti baru pertama kali ya. Saya pertama kali nyampe di sana itu kayak di film-film. Iya, maksudnya kayak di film-film gini. Kan kita tahu Indonesia itu cuacanya adem, ya, banyak pohon, ya, banyak taman. Di sana padang pasir, panas, gitu. Waduh, kayak film-film gitu. Jadi dari awal itu saya sudah kayak di dunia lain. Kenapa? Pertama satu ya, juga waktu pertama kali ke sana itu nggak pernah ke sana, ya kan? Hanya sebatas cerita aja. Nanti ini juga bisa merasakan pada saat Ibu Hajar di sana sama Ismail di sana sendirian, nggak ada hotel ya. Iya, betul. Ya, terus nggak ada ATM, ya. Ya, terus nggak ada mutawif, nggak ada teman, ya, sendirian. Tapi satu, ada Allah Ta'ala. Ya, makanya kenapa Nabi itu pada saat di Basur itu, pada saat lari dari kejaran orang-orang kafir Quraisy, itu sama Abu Bakar itu resah. Nanti kalau orang kafir Quraisy menemukan kita sudah tamat ini Islam, ya. Tapi bahasa jawabannya Nabi Allah, Inna waha ma'ana. Inna waha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ma'ana, bersama kita. Jadi nanti di sana itu pada saat labbaik Allahumma labbaik, hadirkan Allah Ta'ala dalam hati, dalam pikiran. Ya, ini namanya secara mental. Ya, jadi hadirkan Allah Ta'ala dalam hati, dalam pikiran, terus tuh lambaikan labbaik Allahumma labbaik, lantunkan terus saja. Ya, karena labbaik Allahumma labbaik itu bagian daripada doa. Doa apa? Itu juga bagian daripada doa. Kamu akan minta ampun kepada Allah Ta'ala, akan diampuni Allah Ta'ala. Minta apa saja, minta diganti sama Allah Ta'ala. Itu yang kemarin aku daftar umroh gak jadi, tolong diganti ya, aku pengen umroh lagi 2 kali lagi gitu, gak apa-apa. Terus ini aku biaya umrohnya minta diganti, gak apa-apa, minta aja diganti, insya Allah. Ya, seperti itu, minta aja sama Allah Ta'ala. Ya. Terus sa'i tahallul itu potong rambut. Ya, nanti kan di sana kan banyak teman-teman jamaah. Nanti dibuka sedikit aja jilbabnya itu. Assalamualaikum. Oh iya, dengan siapa? Pak Ahmad. Iya. Dari Sidoarjo. Jadi nanti tahallulnya itu dibuka aja sedikit, pokoknya kelihatan rambutnya langsung dipotong sedikit aja sudah tahallul itu. Ya. Gunanya tahallul itu apa ya Pak? Kalau ngomong tahallul itu, kalau bahasanya Nabi itu, orang yang sudah tahallul bercukur itu akan diampuni dosanya. Jadi pada saat tadi Eli ngomong aku minta ampun sama Allah Ta'ala, ya, diampuni. Pada saat ngomong labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika, diampuni sama Allah. Ya. Ngomong lagi labbaik Allahumma labbaik, diampuni lagi. Ya, ngomong lagi labbaik Allahumma labbaik, diampuni lagi. Kalau bisa sampai ke masjid itu ngomong terus, fokus, gak usah toleh kanan toleh kiri. Nanti pada saat perjalanan dari mikot, ya, ngomong aja kalau sama sebelah. Aku kalau sudah mikot jangan diajak ngomong ya, aku pengen fokus sama Allah Ta'ala. Supaya apa? Nanti pada saat nyampe di Masjidil Haram, ya, itu begitu pas turun menuju lihat Ka'bah, nanti Ka'bah itu seperti bicara. Kenapa? Saya mengalami. Ka'bah itu seperti bicara. Assalamualaikum. Iya. Nanti kamu akan timbul getaran hati gitu. Iya, betul. Nah, kenapa
ada beberapa jamaah itu begitu lihat Ka'bah itu nangis. Jadi kenapa saya bisa menangis? Karena sampai sekarang ikatan saya dengan Ka'bah itu sangat dekat. Jadi kenapa saya memberikan manasik umroh ini? Saya bicara tentang hikmah dulu ya. Kalau syariatnya itu pasti tetap ada ya, karena ittiba sama Nabi ya. Tapi ittibanya itu ittiba secara ilmu juga, ittiba secara hikmah juga. Apa ittiba itu? Bahasa Arabnya, bahasa Indonesia secara bahasa itu mengikuti ya. Jadi sahabat itu pada saat sudah mulai akan mendekati Ka'bah itu talbiyah terus seperti itu. Jadi talbiyah terus, fokus sama Allah ya, supaya nanti perjalanan Elin sama Pak siapa? Pak Ahmad itu pada saat nanti umroh itu benar-benar perjalanan spiritual secara hati, secara pikiran, secara roh, nggak hanya secara jasad itu ya. Jadi seperti itu. Dan yang kelima tertib. Untuk wajibnya itu ihram di miqat. Jadi nanti ihram di miqat itu kalau Pak Ahmad ada itu ya, apa? Ihram ya. Nanti sekarang Pak Ahmad praktek ya Pak ya. Sudah pernah umroh Pak Ahmad? Belum ya, baru pertama kali. Belum pernah sama sekali. Jika saya mau kepingin ngerti manasiknya haji bagaimana, manasik umroh bagaimana. Ya. Apa yang kepingin diingini pada saat mengikuti masa manasik ini? Apa? Supaya ini Pak, cara-caranya umroh itu bagaimana? Dan umroh itu kan haji kecil ya Pak? Iya, haji kecil. Kan perbedaannya kita ada apa itu namanya? Wukuf di Arafah jaga. Ya. Jadi umroh itu haji kecil. Seperti itu. Terus tadi yang disampaikan sama Elin kepingin minta ampun sama Allah Ta'ala, langsung talbiyah setelah mikot ya. Mikot itu tempat yang sudah ditentukan sama Nabi, yang sudah ditentukan waktunya juga seperti itu. Terus yang kedua tadi kepingin tenang gitu ya. Orang kalau sudah dekat sama Allah Ta'ala pasti tenang, pasti. Karena apa? Karena di Al-Quran sendiri itu dijelaskan bahwa ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang ya. Nah kenapa saya manasik ini? Saya manasik secara syariat, praktek juga secara jiwa juga. Saya manasik juga. Kenapa? Supaya nanti pada saat di sana itu benar-benar total fokus sama Allah seperti itu. Terus ngomong lebih baik. Nah, ngomong lebih baik, insya Allah lebih baik. Kenapa? Kalau sudah contoh pada saat Elin jadi sales, orang yang paling dekat setelah sales, atasnya sales itu apa? Manager ya. Dekat nggak sama manager waktu itu? Dari sales ke manager? Iya. Enggak. Deket. Sering komunikasi enggak? Sering ya. Kalau misalkan atasnya manajer itu apa? Kan beda divisi, beda posisi Pak. Iya. Jadi kalau saya itu kalau misalnya untuk divisi bagian develop ya, sales develop, nah itu biasanya ada namanya business develop. Jadi kalau sales itu biasanya sales manager, kalau untuk di bagian develop ada namanya business development manager. Business development manager atasnya manager ya? Iya. BM ya? Iya, BDM ya. Sering nggak komunikasi sama BDM? Sering. Malah saya lebih dekat sama BDM dibanding sama RM sales manager. Lebih sering sama BDM ya? Atasnya BDM lagi apa?
National Sales Manager. National Sales Manager. National NSM ya. NSM. NSM. Sering komunikasi juga sama NSM. Sering. Lebih sering mana? Sama BTM sama NSM. Lebih ke NSM. Lebih sering ke NSM. Nah, mungkin kalau dari secara karakter, dari secara ini karena sama-sama orang Bandung ya Pak. Dan dia perempuan, kalau BDM itu kan laki-laki. Jadi kalau saya itu kan lebih menjaga aja, takut nyebar fitnah ya. Takutnya dikira saya cari muka atau gimana, apalagi kebetulan dia kan sudah beristri. Jadi saya lebih komunikasi hanya urusan pekerjaan. Kalau NSM saya kan perempuan, jadi kayak seperti orang tua saya. Orang tua ya, lebih dekat. Pada saat dekat sama NSM, ada nggak harapan untuk karirnya meningkat gitu? Lebih baik. Justru saya belajar untuk karir saya pelan-pelan. Nah itu dari dia. Dari saya belajar dari NSM ya. Dia, dari cara gaya hidup, dalam arti bukan gaya hidup kayak apa ya Kak, dari dia mulai bangun pagi, dia bilang kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau mulai dari karir yang lain, kamu harus orang belum bangun, kamu sudah bangun. Orang pulang kerja, kamu misalnya orang tidur, kamu masih kerja. Nah kiat-kiat suksesnya seperti itu loh Pak. Jadi orang nggak apa-apa tidur 7 jam, 8 jam, kamu cuma tidur 3 jam gitu kan. Bukan berarti nggak ini gitu. Dan melakukan pekerjaan itu emang ibadah, tapi alangkah baiknya kamu ada kerjaan sampingan gitu loh Pak. Biar ada kayak subsidi silang gitu. Iya. Itu sih Pak. Iya. Juga tak terlepas dia selalu mengingatkan jangan lupa bersedekah. Paling dekat itu adalah orang tua, terutama ibumu yang melahirkan ibumu. Dari situ Pak saya belajar. Tapi ternyata benar. Sama setiap saya pulang, padahal dia nonis ya Pak. Kamu setiap pulang ke kampung, ke orang tua, cuci kaki orang tuamu, minum airnya itu. Kalau kamu bilang masa jorok, ya nggak apa-apa, nggak ada istilah namanya jorok. Dan alhamdulillah setiap saya pulang itu saya selalu lakuin. Dan insya Allah ya dapat keberkahan ya, itu aja. Orang tuamu nggak pernah ikut anak kemana-mana, tapi doa orang tuamu selalu pergi dan ikut bersama kamu di mana-mana. Itu yang selalu saya ingat. Iya benar, dan belajar dari situ meskipun sekarang dia sudah pensiun, tapi kan banyak hal-hal positif yang saya dapat. Sampai sekarang masih baik. Masih baik Pak. Gitu. Maksudnya ya bukan karena dia nonis segala macam, tapi saya belajar dari secara umumnya. Maksudnya dari adab dia bersosialisasi, dia mengingatkan saya hubungan baik dengan orang tua, hubungan baik dengan Tuhan. Dia bilang kunci sukses dunia itu gampang kok. Hubungan baik kamu dengan Tuhan, hubungan baik kamu dengan orang tua. Itu saya akui, saya nggak pernah ketemu sama orang yang seperti itu. Saya akui dia gerejanya luar biasa. Taat ya. Iya. Meskipun ya maaf ini ya Mbak, pakainya seksi-seksi kalau ke kantor, pakai baju pendek, terus apalah gitu. Tapi dia mikirnya yang tahu tentang saya itu Tuhan saya. Itu aja sih. Intinya kamu jangan pernah memakan hak yang bukan haknya kamu. Udah itu aja dia dari saya. Alhamdulillah saya ya istilahnya mencontoh hal yang baik ya Pak. Iya. Jadi dari NSM ini kamu dekat sama NSM, kamu jadi lebih baik, betul ya? Benar, Pak. Kalau misalkan kamu dekat sama Allah Ta'ala yang punya yang punya dunia, yang punya langit, ya, kira-kira bagaimana? Masya Allah banget sih Pak. Ya. Jauh lebih tenang ya. Maksudnya jadi lebih baik lah. Lebih baik, pasti. Kenapa? Logikanya seperti itu. Kamu dekat sama NSM aja kamu lebih baik, apalagi yang punya semuanya, ya Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Kamu nggak minta loh dikasih. Ya, kamu cantik gini pernah minta sama Allah Ta'ala? Ya Allah, aku minta cantik gitu. Pernah? Enggak. Apalagi kamu minta. Ya, jadi yang kamu minta tadi, minta ampun sama Allah Ta'ala, insya Allah dikasih. Ya. Terus kamu minta tenang, insya Allah dikasih. Ya, kamu minta lebih baik, insya Allah dikasih. Ya. Kalau Pak Rahmat ada rencana umroh itu tujuannya untuk apa?
kan gini Pak, saya kan inginnya itu haji. Oh haji, Ya, oke. itu kan Ngomong haji aja lah kalau gitu. lama loh Pak, Ya. lama ya kan Pak. Hmm. Kalau umroh ini kan, apalagi kalau umroh di bulan Ramadan itu kan seperti haji ya Pak. Iya, Benar gitu Pak. iya betul. Jadi hadisnya itu kalau kita apa ya, uangnya mungkin belum cukup atau waktunya nggak bisa itu disiasati itu. Iya. Umrohnya itu di bulan Ramadan. Tujuannya kepingin haji itu ya ngomong haji aja kan tadi kan ngomong haji ya sebenarnya kan kepingin haji cuma antriannya lama jadi pingin umroh kita langsung ngomong yang paling utama dulu aja haji. Nah tujuannya kepingin haji apa? Haji itu Pingin apa sampean tujuannya? Sanjangin itu Pak, temukan itu terkabul ngoten. Nggih, terkabul. Jadi agak keduniawian ya Pak. Nggih. Namun ini Mboten apa lho memang kita hidup di dunia Sanjangin perlu itu duniawi. kalau di dakwah itu kita ngomong apa itu terkabul Pak. Iya, betul. Terus ngeten Pak, ini ada koinnya Pak ya. Iya. Koinnya ngeten, mesti tolong ya. Agak jauh dari Jawa benar Pak. Iya, Jawa nih enak, lebih los. Pakai bahasa Indonesia itu nggak bisa. Kaku ya, Iya. ngomong Jawa ya. Asli Sidoarjo kan. Jombang. Oh, Jombang di. Persa. Hah? Ini gue loh. Jombang kota. Kota. Panjen. Keplak Sari. Iya ini gue. Oh, daerah kono. Ini aku teko kono. Dalam. Ini teko kono. Jadi kalau kita ini Pak, Ngomong Jawa nah enak. ini kan, Pak. Kalau kita punya uang Pak ya, punya biaya, nggak dibuat untuk haji atau umroh. Nanti itu ada aja Pak untuk pengeluaran di situ. Entah itu kebakaran, anak nakal, atau dan saya ini nyata Pak. Jadi kalau memang benar-benar belum ada ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada terus ditunda. Ini kok ada aja bocornya, Iya, iya boncos ya. Di bocor itu ada. Sama dengar sendiri dari pelakunya. Dengar sendiri dari Pelakunya. Nggih. Jadi misalkan haji kan anggaplah 60 juta nih. Padahal kan sudah berapa juta maksudnya. Rumah ada banyak. Kalau nggak dilakukan haji yang 60 juta itu kan ada aja prosesnya. Nggak tahu ini kok itu di mana ya? Katanya ngoten loh Pak. Iya, iya. Ngoten. Iya. Jadi seperti malati ngoten loh Pak. Haji umroh. Jadi minimal umroh lah kalau Iya. haji. Iya. Seperti malati kalau memang mampu ya harus umroh. Iya. Nah, perkara kan ada yang berpendapat itu, oh perilaku masih seperti ini, dari perilakunya ya Pak masih belum baik atau apa itu kan beda lagi, relevansinya itu beda lagi. Tapi ada yang berpendapat itu kalau memang bisa umroh bisa haji itu kan kalau sepulang dari sana kan harusnya gitu, kan berubah nopo gitu, jadi apapun gitu. Tapi pendapat saya itu pribadi itu ya minimal dikurangi lah, misalkan dulu misalkan suka minum misalkan kita ngomong jadi suka minum sepulang dari sana itu nggak minum lagi minimal kita nggak ngomong yang kali teman lah nggak minum lagi jadi dirim lah nggak malu sama hajinya tapi ini wow Pak. Jadi kalau mampu loh terus tidak menyisikan uang apa hartanya untuk umroh di haji itu ada aja bocornya Pak. Bocor itu sakit lalu kebakaran lalu anak nakal. Oh my Pak. Biasanya ini lah Pak. Dunia ini kayak Pak. Anu nih, maksudnya harga bendanya gitu. Udah dulu jasa umroh aja daripada. Juga aku sih alasannya itu sih masih gini belum bisa untuk apa gitu kan. Yes. Semacam apa? Jadi menakutkan ya, sebenarnya itu begitu seperti malati gitu. Betul. Tapi kenyataannya ngoten ya Pak. Memang seperti itu. Jadi saya itu punya tetangga sama dengan saya, posisi dia itu daftar haji. Pada saat daftar haji itu dia ada keinginan untuk bangun rumah. Bangun rumah itu karena belum selesai, dia bernafsu untuk menyelesaikan rumah itu dengan mengambil dana haji. Dana haji diambil, begitu dana haji diambil, belum selesai juga, dia pinjam Bank Mekar.
yang ada di kelurahan itu PNM ya, sampai sekarang nggak berangkat haji, uangnya habis. Sama seperti ini kayak Erwin tadi. belum dipanggil belum ada panggilan Allah atau gimana Pak, kalau terlepas kalau kita kaitkan dengan logikanya gitu. Kalau ngomong logika sama seperti ini ya, saya panggil Erlin tiba-tiba nggak menghiraukan saya, bisa nggak? Iya sih. Iya, Erlin aku ada keperluan, nggak direspon gitu, tetap WA gitu. Sama seperti itu orang haji. Sama juga dengan kayak kasus saya 2 kali saya mau umroh itu gagal, berarti karena memang saya yang nggak respon atau gimana Pak? Bukan, atau memang, bukan ya? bukan nggak direspon, kamu masih diuji. Kamu pada saat datang ke travel umroh itu kamu sudah memenuhi panggilannya Allah Ta'ala. Ini uang dari Allah Ta'ala tak kasihkan ke Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala, Erlin kamu belum siap. Ya, dia lebih tahu apa Iya, ya, seperti itu. hati, Iya, betul. Jadi Erlin kamu belum siap. Ada aja seperti itu. Daftar lagi. Ini sudah lama aku siap nih. Iya, kamu belum siap. ya dia lebih tahu ya Pak. Lebih tahu, Allah Maha tahu. Iya. Dan sekarang ya ini sudah siap, insya Allah akan. Makanya kenapa tadi yang disampaikan sama saya pada saat nanti di Masjidil Haram sering-seringlah bertalbiyah seperti sunnahnya Nabi ya. Semakin banyak semakin bagus seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan sama Pak Rahmat tadi, Malati ya itu benar. Kenapa? Contoh ya, pada saat Ya, itu mampu loh Pak. iya mampu. Luwe lah gitu Pak. Pada saat duwe luwe ya lebih itu sebenarnya Allah Ta'ala itu menguji. Kamu tak panggil untuk haji ya, tak kasih uang, berangkat dong. Ternyata kamu nggak jadi berangkat, ya wis uangnya tak ambil lagi. Dengan cara apa? Yang tadi katanya kebakaran, anaknya sakit, Iya, benar. ada aja seperti itu. Yang pasti Allah Ta'ala punya rencana. Ya, seperti itu ya. Sudah terjawab ya. Sama Elin sudah mulai nyambung dengan saya. Ya. Supaya nanti ke sana insya Allah nyambung sama Allah Ta'ala lebih gampang. Ya. Nah ini setelah mikot tawaf ya. Nah, tawaf di sini ini di Pak Rahmat mau itu langsung praktekkan ihram. Saya menyimak. Oh nyimak mawon nggih. Jadi di sini pada saat tawaf ini nanti ini Ka'bah, ini Hajar Aswad. Di sini ada lampu hijau. Lampu hijau itu nah ini. Nah di sekitaran Ka'bah ini nanti dari sini ini Hajar Aswad, ini ada kayak gedung gini, sebelah sini itu ada lampu hijau menandakan bahwa antara sini sama sini orang itu mulai untuk tawaf itu di hadapan Hajar Aswad seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, langsung mulai tawaf. Nah pada saat tawaf ini diusahakan berdoa ya. Kalau ngomong berdoa sesuai hati ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jagalah aku dari siksa api neraka. Sambil jalan, ya Allah aku kepingin ya Allah ampuni aku ya Allah, gitu ya. Ya Allah aku kepingin tenang, ya Allah aku kepingin lebih baik. Gak apa-apa, Allah Ta'ala itu tahu bahasanya ini ya. Kira-kira pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia aja. Ya seperti itu ya. Ngomong Jawa ya gak apa-apa ya. Allah Ta'ala yang menciptakan bahasa Iya, ya. paham. Jadi setelah sampai di sini Rukun Yamani baru mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha
illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini dapat 1. Ya. Sekarang kamu nyoba seperti saya. Saya tuntun, enggak apa-apa. Ini kamu sudah pakai ihram ya? Oke. Nah, dari sini. Ya, ini harus lurus, harus lihat ini. Harus lihat ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu lambaikan ke Hajar Aswad. Ya, anggap aja Hajar ini. Soalnya nanti Ka'bahnya gede. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustaz, kamu mulai Ustaz sambil berdoa. Agak kenceng enggak apa-apa. Tapi masih tetap tangannya begini. Oh enggak, langsung turun aja. Hanya menyampaikan salam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sambil doa. Diucapkan aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti kamu akan terbiasa. Oh iya. Iya, enggak apa-apa. Ayo mulai dari sini. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, ampunilah dosa hamba, berikan hamba kesehatan. Ya Allah, berilah dosa dari orang tua. Ya Allah. Dengan dosa ketiga adikku dan dosa-dosa almarhum kakek dan nenekku. Dari sini baru ini rupiah mani, kamu lurus di sini baru ngomong subhanallah walhamdulillah wala ilah sambil jalan ha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah hil aliyil azim. Ini dapat 1. Ya. Terus salam lagi sama Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Coba salam lagi. Bismillah, Allahu Akbar. Doa lagi. Ya Allah, ampunilah dosa. Ampunilah dosa. Wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, nanti kalau kamu kepingin pegang Ka'bah pada saat tawaf, kamu ngomong sama mutawafnya, Ustaz saya mau pingin pegang Ka'bah, nanti diaturkan sama ya. Usahakan pada saat pegang Ka'bah ini kamu posisi setelah melewati Hijr Ismail, nanti dia tahu ya. Jadi Hijr Ismail itu posisi di sini. Nah, nanti usahakan pegang Ka'bahnya itu sebelum di rukun Yamani. Ini lebih longgar. Lebih longgar. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang itu full di sini karena ini multazam. Doa yang paling dijabah sama Allah Ta'ala di sini. Setelah Hajar Aswad. Iya, makanya kenapa kamu tak suruh berdoa kan gitu ya. Nanti pada saat orang setelah umroh itu nanti banyak yang sholat di sini, nanti akan berdesak-desakan pada saat melewati multazam ini. Begitu melewati Hijr Ismail juga sama, berdesak-desakan. Nah setelah melewati Hijr Ismail ini agak longgar, nah kamu bisa bergerak di sini. Ngomong sama ustadznya, ya Ustadz saya ingin pegang Ka'bah. Tapi setelah sampai tombol pertama Teknisnya kalau saya itu setelah yang ketiga, pada saat keempat itu baru pegang.
pada mau keempat ini. Mm-mm. Ya, berarti kan sudah 2 ya. Ya, dari 3. Heeh. Berarti yang 3, pas yang ini keempat. keempat, pegang. Dan kondisi Ka'bah itu seperti ini. Ini Ka'bah ya. Ini kayak ada kayak tembok kayak gini agak gini. Jadi nanti pegangnya kayak gini. Enggak, bukan seperti ini. Tapi seperti ini kayak ada tembok ini kecil segini. Seperti itu. Iya. Kalau sudah doa maksimalkan, jangan terlalu lama-lama, kasihan. Kasihan apa? Kasihan kamu, soalnya bahaya kalau terlalu lama. Desek-desekan soalnya. Seperti itu ya. Oke. Nanti setelah ke-7 baru sa'i. Ya. Nah ini sa'i. Jadi sa'i itu tadi sudah saya jelaskan kalau untuk laki-laki itu perjalanan itu 450 meter dari Sofa ke Marwah. Itu selama jumlahnya 7 kali. Ya. 7 kali. Jadi pada saat di Sofa ke Marwah itu 1 kali. Dari Marwah ke Sofa itu hitung 2. Ya. Nanti pada saat lampu hijau untuk laki-laki disunahkan lari-lari kecil. Karena Hajar Aswad dulu juga lari-lari kecil. Berarti 7 kali itu kayak beban di atas. Iya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini di Marwah. Di Marwah. Oke, ngomong Marwah, saya ingat